Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa atqana ma sana'ah. Nahmaduhu hamdan syakirin wa na'udzu binuri wajhil karim min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu bil haqqi hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, berniat mengikhlaskan niat semata-mata kerana mencari keridhaan Allah. Mari kita buka selebar-lebarnya hati nurani kita agar mudah kita menerima mesej yang Allah hendak berikan pada kita melalui firman-Nya, dapat pancaran nur ilahi ke dalam jiwa rohani kita. Untuk seterusnya, agar ia dapat mengubah perjalanan kita di masa hadapan jauh lebih baik daripada masa silam kita. Sehingga kita berharap pada ketika dan masa kita berjumpa dengan Allah kelak bila tiba masanya, kita telah berada pada kedudukan, pada manzilah yang membolehkan kita diterima oleh Allah dalam keadaan radiyah mardiyah. Kita ridha akan jumpa Allah dan Allah pun ridha hendak menemui kita. Amin ya rabbal alamin. Terus saja kita mulakan kajian kita pagi ini, dan kita akan mulakan tadabbur kita ayat pertama daripada surah Ar-Ra'd. Setelah pada siri lepas kita telah sampaikan mukadimah, ciri pengenalan terhadap surah Ar-Ra'd, khususnya kaitan surah Ar-Ra'd dengan surah Yusuf sebelumnya. Tanasubus suwar, keserasian hubungan antara satu surah dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya. Bahkan mungkin kita ada peluang untuk mengkaji lebih dalam keserasian hubungan
antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Dan bila kita sudah sampai ke peringkat itu, subhanallah, Al-Quran benar-benar kitab yang memukau pengkajinya, mempesona, sehingga siapa saya yang telah terpukau olehnya, niscaya tidak akan merasa perlu mencari kitab lain selain Al-Quran. Tidak mudah memang untuk itu, untuk ke sana, sampai ke situ, karena perlu perjuangan yang bersungguh-sungguh, yang tidak berhenti daripada kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagian dari hamba-hambanya yang punya minat dan kecenderungan terhadap perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan kajian kita ayat pertama, karena lagi sekali ya yang kita lakukan selama ini yang merupakan kajian, jemaah sekalian, bukan hanya penafsiran ayat secara umumnya. Kalau boleh kita kaji seberapa detail yang mampu kita lakukan berdasarkan sumber-sumber yang telah diwariskan oleh ulama-ulama silam, sarjana saja dulu, dan juga sarjana ilmuwan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilaika min rabbikal haqq. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Itu adalah ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabb kamu, itu adalah benar belaka. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Jamaah sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada siri pengenalan tempoh hari, surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 dalam susunan surah dalam Al-Quran, dan dinamakan dengan Ar-Ra'du. Penamaan ini telah berlaku semenjak turunnya Al-Quran pada period kenabian. Dan tidak dikenal nama lain bagi surah ini selain Ar-Ra'du, nama Ar-Ra'du. Dan boleh jadi sebabnya yakni kerana di dalam surah ini, lebih tepatnya dalam ayat yang ke-13 nanti, Allah cerita tentang tasbihnya Ar-Ra'du dalam semesta ini. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, surah ini dimulakan dengan huruf muqatta'at sebagaimana surah Yusuf sebelumnya dan surah-surah yang lain. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Thaha, Alif Lam Mim Shad, Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu namanya al-huruf al-muqatta'at. Atau juga disebut sebagai al-huruf at-tauqifiyah.
allati ja'at fi fawatihi suwar, sebagai pembuka sebagai pembuka surah. Ya, sekadar pengetahuan ya mas sekalian, di dalam Al-Quran ada 29 surah, saya ulangi, 29 surah yang Allah mulakan dengan huruf muqatta'at. Yang Allah mulakan dengan huruf atau kifiyah ini. Alif Lam Mim, Hamim, Yasin, Toha, semuanya ada 29 surah. Dan huruf-huruf hijaiyah yang Allah jadikan sebagai pembuka surah, sebagai huruf muqatta'at berarti surah itu, jumlahnya ada 14 huruf. Dari keseluruhan huruf hijaiyah kita tahu ada 29. Jadi separuh lah. Separuh huruf hijaiyah Allah gunakan untuk memulakan surah tanpa mengulangi huruf yang diulang, cuma ada 14. Sebab kalau alif lam mim kan alif diulang-ulang. Di sini ada alif lam mim, di sini ada alif lam ra, di sini ada alif lam mim ra, ada alif ra. Jadi alif sebut satu saja, cuma ada 14. Untuk mengingat, untuk memudahkan kita mengingati huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan pembuka surah, ya ulama tafsir memberikan panduan. Ini hanya untuk mengingat, untuk memudahkan kita mengingatinya. Ya, ini terkumpul dalam satu jumlah, nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Saya ulangi, 14 huruf yang Allah jadikan pembuka surah itu boleh terhimpun dalam jumlah, kata ulama tafsir untuk memudahkan dia mengaji, yani nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun, nun, shad, 2. Hakimun, ha, kaf, ya, mim. 5 kan? Dah jadi 7. Qati'un, qaf, alif, ta, ain. Lahu sirrun, lam, ha, sin, ra. Semua ada 14. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ini bukan dari hadis ya, bukan daripada Quran. Ini cara ulama mengajar kita, ulama mengajar untuk memudahkan kita mengingatkan. Ingat jumlah ini. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Jadi mereka buat jumlah yang terbuat daripada 14 huruf yang punya nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Quran adalah nas, hakim yang penuh dengan hikmah, bijaksana. Qati', Quran itu ada kemampuan untuk memutus, memotong. Ini hak, ini batil, ini salah, ini surga, ini neraka. Ini ridha Allah, ini kemurkaan Allah. Qati'. Quran punya kemampuan itu. Lahu sirrun. Dan Al-Quran mempunyai banyak rahsia. Banyak rahsia. Nih, jadi kalau nak memudahkan kita mengerti, seorang ini, dalam Al-Quran ada 12 surat yang dimulakan dengan huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at, huruf hijaiyah yang Allah gunakan sebagai pembuka surat, semua ada 14. 14 itu terkumpul dalam jumlah yang untuk mudah kita mengingatnya, nassun hakim qati'un lahu sirrun. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ini benar-benar bukti bahwa Al-Quran ini mukjizat daripada Allah. Saya bacakan
ulasan daripada para ulama-ulama Al-Quran. Al-huruful muqatta'ah fi awaili ba'di suwaril Qur'anil Karim hiya minal mutasyabih alladhi ista'sarahu Allahu bil ilmi. Huruf-huruf hijaiyah yang Allah jadikan sebagai pembuka surah dalam sebagian surah Al-Quran itu termasuk ayat yang mutasyabih, bukan muhkamat. Sehingga Allah saja yang mengetahui maknanya. Sehingga kalau kita baca tafsir-tafsir klasik, biasanya alif lam mim. Lepas itu lepasnya tafsirnya apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Yasin. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah saja yang tahu maksudnya. Apatah lagi walam yarid nassun sarihun anin Nabi SAW yufassiru maknaha. Apalagi memang tidak ada nas yang jelas, yang terang daripada Nabi yang menafsirkan makna ayatnya. Nak cari dalam hadis tafsiran Nabi terhadap alif lam mim apa ya? Tafsiran Nabi kepada ayat Ibnu Toha apa ya? Tak jumpa. Nabi tak pernah menafsirkannya. Wa qad ijtahada ulama fi fahmi dzalika, sehingga ulama Islam kemudian hari bersungguh-sungguh untuk coba memahami apa maksud muqatta'at ini. Wa ashhurul ara annaha tahaddun wa ijabun ara. Dari sekian banyak pendapat ulama, hasil ijazat mereka yang paling popular, paling masyhur di kalangan pendapat kalangan mereka, yakni bahawa huruf muqatta'ah itu yakni merupakan cabaran kepada orang-orang yang khasnya menurut Al-Quran, sekaligus ia mukjizat. Cabaran. Di mana letak cabarannya? Begini. Haitsu syira fiha ila al-Quran mu'allafun min asir hurufi lughatihim allati yujizuna 'anil iyani bithli aw anha aqsamun ilahiyah aw asmi suwar Quran. Ia bukan cabaran karena Quran seakan memberitahu kepada orang-orang kafir khasnya, wahai orang Arab yang kafir, yang tidak mau mempercayai bahwa Quran yang dari Muhammad itu firmanku, kata Allah, aku cabar kamu. Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, dan huruf-huruf yang digunakan oleh kamu untuk menyusun kalimatnya, huruf-huruf yang kamu gunakan juga untuk menyusun bahasa kamu. Ada alif, ada lam, ada ra, ada ba, ada ta, ada sama. Kamu kata Quran itu karangan Muhammad. Oke? Dan kamu tahu Muhammad itu tak pernah baca, tak pernah tulis. Ya. Nah, kalau seorang Muhammad bin Abdullah, utusan aku, yang kamu kenal ia tak baca, tak tulis, itu pun mampu merangkaikan huruf-huruf hijaiyah menjadi bahasa yang sangat indah, mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, mengandungi maklumat yang maha dahsyat, mulai pada berkaitan alam syahadah hingga alam gaib. Sekarang aku cabar kamu oleh orang Arab. Tolong kamu buat satu surah saja sama dengan Al-Quran dan gunakan huruf-huruf Arab yang sama digunakan oleh Muhammad. Nah, di sini nilai cabarannya. Dari segi logik, sebenarnya kamu, wahai sastrawan Arab, tentu lebih mahir, lebih mungkin mampu mengarang bacaan, tulisan, artikel, dengan bahasa yang indah, dengan menggunakan huruf hijaiyah yang sama yang digunakan oleh Muhammad. Nah, di sini cabarnya. Tapi ternyata mereka walaupun sastrawan, menguasai bahasa mereka sendiri, menyusun bait-bait syair yang indah, yang juga menggunakan huruf-huruf hijaiyah, tapi isi kandungannya dari pelbagai aspek. Sama ada dari segi ijaz lughawinya, kemukjizatan dari segi bahasanya, ijaz balaghinya,
ijaz ilminya jauh sekali. Itu yang pendapat yang masyhur dari kalangan mujtahid, rahsia huruf muqatta'at. Karena kalau kita perhati jamaah sekalian, 29 surah yang bermula dengan Fafatihus Suwar, Alif Lam Mim ke, Alif Lam Mim Ra ke, Toha ke, Yasin ke, Hamim ke, Qaf ke, Nun ke. Selepasnya itu cerita Quran. Ayat keduanya cerita Quran. Ya, contoh dalam surah yang kita pelajari ini. Alif Lam Mim Ra. Lepasnya apa? Tilka ayatul kitab. Cerita Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu. La raiba fih. Cerita Al-Quran lagi. Jadi nampaknya erat sekali hubungan antara Fafatihus Suwar dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang ulama coba memahami. Walaupun akhirnya mereka tetap yakin Allah saja yang maha mengetahui maksudnya. Bahkan ada pendapat itu adalah salah satu aqsamun ilahiyah. Huruf muqatta'at termasuk salah satu sumpah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan, muqatta'ah itu adalah salah satu nama surah. Jadi Allah nak menamakan satu-satu surah dengan huruf muqatta'at. Contohnya surah Nun. Nun, surah apa? Surah Qaf. Maksudnya surah Qaf. Qaf. Nama surah Qaf. Karena bermula dengan Qaf. Sebab itulah jamaah sekalian. Ini memang tidak ada kesepakatan ya. Ini hanya sebagai pengetahuan betapa orang dahulu bersungguh-sungguh untuk coba memahami Al-Quran, beristihad, dan itu satu usaha yang mulia. Terlepas daripada hasil istihad itu nanti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau tidak. Sebab Nabi telah memberikan satu jaminan. Apabila seorang mujtahid beristihad dan istihadnya betul, dapat 2 pahala. Seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh beristihad tapi ternyata hasilnya tidak betul, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dapat 1 pahala. Tapi ingat ya, al-mujtahid. Yang dalam agama Islam usul fiqh namanya mujtahid mutlak. Kita tak layak nak mujtahid. Hari ini kita orang seperti kita ni tak layak, masih jauh untuk layak dipanggil mujtahid. Ya, mungkin baru panggil mus sajalah. Bukan tahid. Tahidnya nanti baru mus. Sebab itulah fa inna lam nattali' ala man dzakara sababan li adami tafhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tidak menemukan alasan, dalil yang boleh dipegangi. Siapa orang yang berbuat, apa sebab Nabi tidak mentafsirkannya? Apa ya? Nabi tak pernah misalnya, kenapa ya? Nak cari alasan, nak cari dalil, kita tak temukan. Ini. Lil Qur'anil Karim kana markazan ala jalbil amali akthar min nadhari. Nah, satu di antara alasan yang ditemukan oleh para pengkaji kenapa Nabi tidak mentafsirkan ayat-ayat huruf muqatta'at. Ini pendapat ya, hadis ijtihad ya. Setelah kaji dan kaji pada zaman Nabi, rupanya Nabi SAW ini setiap kali mendapat wahyu, Nabi akan menjelaskan pada sahabatnya, yakni kana markazan ala janibil amali akthar minan nadhuri. Masya Allah. Nabi menjelaskan maksud Al-Quran lebih daripada aspek yang mereka boleh segera mengamalkannya daripada Nabi mentafsirkannya secara teori. Jadi tafsir Nabi lebih bersifat praktikal daripada bersifat teoritis, ilmi, nadhari.
Sehingga perbalahan tidak ada. Karena pada zaman ya Quran memang untuk diamalkan, bukan hanya untuk diperdebatkan. Sebab kalau orang mengkaji Quran hanya bersifat nadori, bersifat teori, pandangan, persepsi, ya tak akan ada habisnya lah. Dan kita lihat saja berdahulu, pandangan-pandangan yang bersifat teoritis, bersifat istihadi, pasti ada perbezaan. Tak pernah menemukan titik temu. Dan Nabi tidak meninggalkan warisan tafsir seperti itu. Tapi Nabi terus menafsirkan dengan amalan. Sehingga Quran memang untuk diamal. Bahwa Quran untuk dikaji, iya. Quran penuh dengan maklumat saintifik yang perlu dipelajari, iya. Tapi Quran diturunkan pada Nabi dan Nabi mentafsirkannya lebih bersikap dengan tafsir amali. Sebab itu ketika sahabat ingin tahu kepribadian Rasul terhadap istri baginda Aisyah radhiyallahu anha, karena mereka yakin tentulah Aisyah radhiyallahu anha salah seorang yang paling tahu banyak tentang kepribadian Nabi sehari-hari. Di rumah, di luar rumah, tidurnya, makannya, berjalannya, bekerjanya, jadi ketua rumah tangga, ayah kepada anak-anaknya, suami pada istrinya, jiran, seorang jiran bagi jiran-jirannya. Tentu Aisyah yang paling tahu. Apa jawab Aisyah Mukminin? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Allahu Akbar. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Artinya Al-Quran Nabi telah praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat amali. Ini barangkali yang kita mengaku masih sangat kurang. Kadang tenaga kita, masa kita, energi kita, apalagi mungkin lebih banyak kita gunakan untuk mentafsir Al-Quran dari segi nadori, bersifat teori, bersifat ilmi. Pendapat ini kata ini, pendapat itu kata ini, pendapat itu kata ini. Dan tak akan ada titik temunya. Percayalah. Dalam akidah ke, dalam syariah ke. Iya, banyak sungguh. Apakah itu tidak baik? Baik. Tapi pada zaman Nabi, Nabi lebih terus memberikan contoh. Maklum, karena pasti apa yang dilakukan oleh Nabi, tafsir amali yang dilakukan oleh Nabi terhadap Al-Quran pasti betul. Jadi Nabi tak perlu berteori. Gitu. Sekarang macam mana kita nak praktikkan? Ya, kalau itu bagi kita untuk mengurangi atau untuk menjimat tenaga agar tenaga, masa, energi kita tidak lebih banyak kita peruntukkan untuk tafsir-tafsir nazari, tapi kepada tafsir amali yang Nabi ya kita ikuti sajalah apa yang dibuat oleh Nabi. Allah suruh Nabi solat, aqimus solat, lalu Nabi pun solat. Kemudian Nabi pun kata, salu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah. Sudah, itu saja. Allah suruh pergi haji, Nabi pun pergi haji, sahabat pun ikut Nabi. Lalu Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Lain kali bila kamu pergi haji, ambillah cara ibadah kamu daripada aku yang kamu lihat itulah. Masya Allah. Ikut aja Nabi. Karena Nabi adalah contoh. Dan sahabat sentiasa mengekori Nabi. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi kata? Apa yang Nabi kata? Walaupun seringkali Nabi memberikan contoh tidak hanya satu. Sahabat melihatnya seperti ini, maka dia buat seperti mana apa yang dilihat. Sahabat lain melihatnya seperti itu, maka sahabat itu melakukan berdasarkan apa yang dia lihat. Dan sudah contoh.
Kadang Nabi angkat tangan, pamannya sampai ke telinga, nak solat. Allahu Akbar. Sahabat yang melihat, oh, Nabi suruh aku solat macam seperti mana kita tengok Nabi solat. Aku tengok Nabi angkat tangan, ya begini. Yang melihat Nabi seperti. Ada sahabat, tidak, hari itu saya tengok Nabi angkat tangan, Abang Kibai, di situ aja. Jadi kalau itu aku kena solat, ikut apa yang aku lihat. Nah, itu jangan dianggap itu sebagai ikhtilaf. Itu bukan ikhtilaf. Itu namanya ta'addudul ibadah. Bukan ikhtilaf. Nabi memberikan contoh yang berbeza-beza dalam satu ibadah yang sama. Contoh angkat tangan. Dan kesemuanya boleh. Tidak perlu dipertentangkan. Oh, Nabi bila solat, ia sentiasa baca iftitah umpamanya. Oh iya ya. Dan kami dengar Nabi baca iftitah. Kalau begitu, lain kali aku solat baca iftitah. Ya, betul. Alhamdulillah. Tapi hari itu saya tengok Nabi, ketika menegur orang solat, ada orang masuk masjid, dia solat. Lepas solat, jumpa Nabi bagi salam. Nabi pun jawab salamnya. Lepas itu Nabi suruh, Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Kawan, lagi sekali solat. Berdiri dan solat lagi sekali. Awak belum solat lah. Sahabat tu solat lagi macam tadi solatnya. Lepas solat jumpa Nabi bagi salam, Nabi jawab dan berkata, Qum fasalli. Lagi berdiri. Lagi solat lagi sekali. Awak belum solat. Nabi kata, lam tusalli. Awak macam tak solat. Kawan tu sudah solat dan dia yakin solatnya betul selama ini, itulah cara dia solat. 3 kali disuruh, kira 4 kali suruh, dia bingung. Ya Rasulullah, dalam bahasa kita lah. Kalau langkau suruh aku solat 8 kali pun macam itulah solat aku. Bagiku itu sudah betul, tapi engkau kata tak betul lagi. Buktinya engkau suruh aku ulangi, macam mana tu? Oh, Nabi baru tahu. Orang tadi tidak tahu atau belum tahu di mana kesilapan yang ia lakukan sehingga solatnya dianggap tidak sah. Buktinya Nabi kata, kau belum solat, maknanya tak sah. Lalu Nabi bagi tahu, idza qumta ila shalah, kawan, lain kali ya kalau kamu nak solat, fakabbir, baca takbiratul ihram. Oh, tadi aku dah baca. Alhamdulillah, betul. Tu maqra' bikumul kitab, kemudian baca Fatihah. Oh, iya aku dah baca tadi. Baca. Terusnya, habis baca Al-Quran yang mudah, tu marka' hatta tamin raki'an, kemudian rukuklah sehingga tumaknina. Rukuk hingga tumaknina. Kemudian fa' ra'sak, kemudian angkat kepala i'tidal hingga tumaknina. Tatma'inna qa'iman. Kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud tumaknina, duduk tumaknina, beri tumaknina. Oh, baru sahabat tadi tahu. Oh, aku tak ada tumaknina rupanya. Wah, tumaknina itu rukun. Kalau tak ada tumaknina, ya batal lah. Baru sahabatnya tahu. Yang nak saya sampaikan, ketika Nabi menyuruh sahabat untuk mulai solatnya, Nabi tak suruh pun, jika kamu solat, adalah kamu takbiratul ihram ya, oh sudah. Kemudian baca iftitah, Nabi tak suruh baca iftitah. Nabi terus suruh baca Al-Fatihah. Tapi dalam praktiknya Nabi sentiasa baca doa iftitah. So macam mana ni? Kalau kita solat tak baca doa iftitah, boleh tak boleh? Ada orang yang baca hadis pertama, tak boleh sebab Nabi sentiasa baca iftitah. Jadi kena baca iftitah. Yang kedua, tapi Nabi tak suruh pun orang yang salah solatnya itu untuk baca iftitah. Mana tak baca iftitah, boleh lah. Tengok. Jadi kalau ada yang kata boleh tak boleh, itu bukan perbezaan pendapat. Itu namanya ta'adudul ibadah. Jadi bagi kita sangat mudah kalau kita bijak menyikapi perbuatan Nabi dan sabda Nabi tadi. Jadi ringkas kata, Nabi
menafsirkan ayat Quran pada masanya lebih kepada penafsiran yang bersifat amali. Aktar min tafsiril ijmali. Lebih luas, lebih banyak daripada penafsiran dari segi nadhari. Teori ke, persepsi ke. Fakana yudbiku fi hadi wa fi waqi'in nas. Sehingga Al-Quran yang Nabi telah terjemahkan dalam perbuatan sehari-hari menjadi teladan yang mudah untuk diikuti oleh sahabatnya. Sebab Nabi tidak menyampaikan bahasa tafsir Al-Quran yang bersifat teoritis. Sebab kalau teori, umatnya pening nanti memahami. Nabi ini uraiannya sangat ilmiah, teori sangat bla bla bla. Cemana aku nak amal? Akhirnya umurnya hanya habis untuk memahami satu masalah, amal nanti dulu. Nabi kata, sudah, buat saja. Apatah lagi, apa yang dibuat oleh Nabi pasti betul. Itu untungnya sahabat yang hidup bersama Rasul. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam ma yahtaju ila bil qaul wa huwa qalil. Nah, Rasul SAW menjelaskan apa yang ada dalam Quran itu dengan penjelasan ucapan, dengan uraian, ada tetapi sikit. Walakinal bayan al-amali kana huwal asas. Tetapi penjelasan Nabi, pencerahan Nabi yang sifatnya praktikal, sahabat terus melakukannya. Bila salah, terus membetulkannya. Tidak perlu memahami, tidak perlu menulis mengingatnya. Karena itu yang basic dan itu yang nyata. Itu salah satunya. Walihadihil asbab fa innal Qur'an lam yufassir fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiran syamilan likulli ma tahmiluhu dilalatu alfadhihi. Dari sinilah kita tahu perkara yang menyebabkan kenapa Quran tidak ditafsirkan pada zaman Nabi dengan tafsir yang syamil, yang lengkap sebagaimana yang sekarang hingga kalimatnya, pemilihan kosakatanya. Dan ini alhamdulillah bagi ini yang mana termasuk hasil ijtihad. Tengok tafsir-tafsir yang ada yang depan kita kalau jamaah mengkaji, termasuklah yang dikarang oleh Sarjan Salmudan. Nak menjelaskan tentang apa namanya kalimat sangat luar biasa. Kenapa di sini gunakan hadoro? Ayat ini gunakan hadoro, mana datang. Yang ini di sini gunakan ja'a, maknanya datang juga. Di sini gunakan ata, datang juga. Ada kebeza antara hadoro, ata dan ja'a. Wah, itu difahami sangat luar biasa oleh pakar bahasa. Pada zaman Nabi belum ada. Kenapa? Ya karena Nabi ingin mencontohkan pada zaman ini terus bersifat amali. Kalau Nabi cerita tentang perbezaan itu, ya misalkan perbezaan antara huruf jenis ini makna fi dalam Quran. Wah, nanti 23 tahun tak cukuplah untuk memahamkan orang Arab yang minta maaf. Nabi sendiri mengakui, nahnu qaumun la naqra wa la naktub. Kita adalah kaum, kita adalah bangsa yang tak pandai baca, tak pandai tulis. Coba. Kita ni bangsa yang tak pandai baca, tak pandai tulis. Tiba-tiba Nabi kemudian menjelaskan Al-Quran yang bersifat teori tadi. Yang bersifat teoritis. Banyak ayat yang kaitan dengan itu. Wah, susah itu. Sekarang, alhamdulillah, dari segi teori, dari segi amali, kita ikut sajalah apa yang Nabi contoh dalam hadis-hadis banyak. Tapi, Quran rupanya memiliki maklumat yang luar biasa. Dan di sini, diserahkan pada kita. Sehingga ada satu buku saya sangat kagum, misalnya saya belum lama saya dapat buku ini, diberitahu oleh kawan, bisa diantar. Buku itu nama tak saja, yakni Ahkamul Kulli wa Ma'alaihi Tadul. Hukum-hukum ataupun ialah
hukum yang berkaitan dengan kalimah kullu. Kalimah kullu. Buku ini taklah setebal mana, lebih kurang dalam 80 lebih muka surat. Tapi hanya membicarakan tentang kalimah kullu saja. Kullu yang kita tahu maknanya tiap-tiap atau semuanya. Dikarang oleh Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki atau Imam Subki terkenalah. Ya, Imam Subki. Ya, yang wafat pada tahun berapa? 683 Hijriah. Atau maksud yang lahir pada tahun 683 Hijriah. Dan wafat pada tahun 756 Hijriah. Bayangkan, dia hanya mengarang kitab yang tak tebal mana, tapi mengarang tentang kalimah kullu. Itu luar biasa itu. Jadi tak sederhana kita memahami kulun, ya kita tahu kulun maknanya tiap-tiap itu saja. Nah, itu ada hari ini, pada zaman Nabi belum ada. Dan itu bagus sekali untuk kita mengetahui lebih banyak maklumat-maklumat Al-Quran. Itu ya. Sebab itulah Imam Al-Qurtubi sendiri di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang maksud al-huruf al-muqatta'at atau al-huruf atau kifiyah atau fawathihus suwar, Imam Al-Qurtubi kata ikhtalafa ahlut ta'wil fil huruf allati fi awlis suwar. Ya, ulama-ulama yang cuba menafsirkan, memahami makna di sebalik huruf muqatta'ah ini, mereka berbeza pendapat. Ya pastilah, karena memang tak ada penafsiran yang maksud daripada Nabi dan sahabat. Jadi ulama pasti berbeza pendapat, dan itu biasa, itu sangat wajar. Mana yang betul? Wallahu alam. Karena itu hasil ijtihad. Jadi faham ini penting nih, sebab kita ini kadang dia pada zaman Nabi tak ada contoh, sahabat pun tak ada memberikan contoh ini. Ulama lalu berisiat, lalu berbeza pendapat. Lalu kita coba menjadi pengadilnya. Janganlah. Kita jangan coba menjadi pengadilnya. Ini yang betul, yang lain salah. Ya minta maaf secara pribadi lah. Saya tak akan kata begitu karena saya ya siapa saya akan jadi pengadil untuk mengadili pendapat dikatakan ulama-ulama mujtahid. Ya, bukan begitu caranya. Justru itu adalah peninggalan yang boleh memperkaya wawasan fikir kita. Bahwa kita nak pilih yang mana, terpulang. Yang kita yakini benar, terpulang. Tanpa kita menjadi pengadil. Pengadil. Imam Qurtubi sendiri yang diakui ketokohnya dalam Al-Quran. Dia kata, ya, berbicara. Contoh, Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, wa jama'atul minal muhadditsin, dan beberapa ahli hadis memahami huruf-huruf muqatta'at. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim yasin. Hiya sirrullahi fil Quran. Itu rahsia Allah dalam Quran. Tengok. Sufyan Ats-Tsauri, ulama hebat. Amir Asy-Sya'bi, ulama yang punya kelebihan, terlepas dari kekurangannya lah, sebab bukan Nabi pasti tak maksum, itu kena maklum lah. Tapi jangan hanya karena ada satu dua pendapatnya yang mungkin kita lalu kita outkan ulama. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali hanya karena ada satu dua pendapat seorang ulama mujtahid yang kita nilai tidak betul, lalu kita tolak semuanya. Jangan. Orang yang bijak, yakni orang sentiasa mengambil yang baik dari manapun asalnya. Walaupun mungkin kebaikan itu hanya satu. Ya, yang tak baik kita buang. Walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrun. Karena Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, karena Allah Subhanahu wa taala ini dalam kitab-kitabnya, sama ada kitab yang terakhir turunkan Quran atau kitab sebelumnya, punya rahasia.
punya rahasia. Mereka yakin. Fahiya minal mutasyabih alladzi faradallahu ta'ala bi'ilmihi. Yang Allah saja mengetahuinya. Pasti ada rahasia yang luar biasa, tapi Allah saja mengetahui. Sebab itulah ulama Allah yang pertama ini, kata Imam Qurtubi, seringkali menjelaskan, masihkan ayat-ayat Fatihah dengan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah sajalah yang tahu. Wala yajibu ayatakallama fiha. Dan sebenarnya tak wajib pun bagi kita, tak disuruh pun bagi kita untuk memperbincangkannya, membicarakannya. Walakin nu'minu biha wa naqra'u kama ja'at. Tapi kita yakin pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tak tahu apa hikmahnya karena Allah tak beritahu. Nah, itu saja sikap kita. Kita baca seperti mana yang ada. Ini disuruh baca alif lam mim, ya kita baca alif lam mim. Karena Jibril mengajar Nabi bunyi dia alif lam mim. Tapi dalam surah Al-Fil bermula dengan alif lam mim juga dibaca alam taro. Kenapa dalam surah Al-Fil tidak alif lam mim taro, tapi alam taro? Yang ini alif lam mim, ya ikut saja. Jibril ajar pada Nabi seperti itu, Nabi ajar pada kita seperti itu. Lalu apa makna alif lam mim? Allah yang tahu. Tapi takkan tak ada hikmahnya? Ada. Tapi yang tahu hanya Allah dan Allah tak beritahu kita. Nah ini yang diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, Amir Asy-Sya'bi, dan pendapat ini disandarkan kepada pendapat besar Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib memahami seperti itu. Adapun Abu Lais As-Samarqandi, ini ulama Samarkand ini, yang mengutip riwayat di sana pada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga disarankan kepada Abdullah bin Mas'ud, annahum qalu, sahabat-sahabat yang dikutip yang jadi sandaran Imam Abu Lais As-Samarqandi, mereka berkata, al-hurufu nadri ma'aradallahu jalla wa azza. Ya, huruf-huruf muqatta'at yang disebutkan itu maksudnya al-huruful muqatta'at minal maktum alladzi la yufassar. Huruf-huruf muqatta'at yakni termasuk firman Allah yang maktum. Maktum itu tersembunyi, tertutup, tersimpan. Alladzi la yufassar. Yang tidak ditafsirkan. Oleh Allah tak ditafsirkan, Jibril pun tak beritahu pada Nabi, Nabi pun tak beritahu pada sahabat. Ya sudah. Sehingga seakan-akan mesej yang tidak disampaikannya, ya kita tak perlulah menghabiskan masa untuk mencarinya, walaupun tidak salah. Ya. Karena memang Allah rahsiakannya. Allah rahsiakannya. Hatim, Abu Hatim contohnya, lam najid al-huruf al-muqatta'ah illa fi awali suwar. Seperti mana kita tidak mendapati muqatta'at ini kecuali di awal surat, wala nadri ma aradallahu azza wa jalla, dan kita tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Jadi nampaknya jamaskan orang-orang dahulu termasuklah ulama yang sekaliber Ibnu Hazmin. Ulama sekaliber Ibnu Hazmin. Beliau bahkan menyatakan, qala Ibnu Hazmin, yakni misalnya termasuk mana'a soal an-fatisar, termasuk orang yang melarang, mencegah sesiapa yang ingin mempertikai, mempertanyakan Fawathihus Suwar. Li'annaha minal mutasyabih. Karena itu masuk ayat mutasyabih. Qad ja'a fil ahkam, fil usul ahkam. Dan itu boleh lihat dalam kitab beliau, Al-Ahkam fi usulil ahkam, yang dikarang oleh beliau sendiri.
bilang sendiri. Jadi ringkas kata, kalau kita menjaga kepada tafsir-tafsir salafi dahulu, memang tidak diperlukan. Mereka lebih banyak mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Gitu. Tapi, lagi sekali, ada clue yang mungkin boleh dijadikan alasan oleh ulama-ulama kemudian, yakni setiap surah yang bermula dengan Fawaatihus Suwar atau Murata'at, ayat kedua itu cerita tentang Quran. Ini bermakna Al-Muqatta'ah ini erat sekali hubungannya dengan Al-Quran. Sehingga ada yang coba mengkaji daripada aspek ijaznya. Dari aspek kemukjizatannya. Jangan-jangan salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran itu justru terletak pada ayat-ayat atau huruf muqatta'at. Itu ada yang mengatakan itu. Walau bagaimanapun yang telah disepakati yakni muqatta'at itu al-ijaz wa tahaddi. Itu benar ada nilai kemukjizatan sekaligus cabaran. Mencabar orang-orang kafir Makkah khasnya, para sastrawan mereka yang tetap menolak Al-Quran karena mereka tuduh Quran itu karangan Rasulullah SAW yang dicabar oleh Allah melalui ayat ini. Seakan-akan ya, Allah memberitahu pada orang-orang kafir, Allahu ftataha suwar bihadil huruf. Kamu tahu tak orang kafir, aku memulakan surahku yang aku berikan ini dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, sekarang kamu para sastrawan pakar bahasa. Pandai menyusun ayat. Jika kamu merasa pandai menyusun ayat, ya buatlah. Ayat-ayat surat ke, artikel ke, yang menyamai Al-Quran, menggunakan huruf-huruf yang sama aku gunakan dalam Quranku. Tapi mereka ajazu ajian bisuratin, mereka tak pernah mampu melukakannya. Lemah. Dari situlah ya dulu ala annahu kalamullah al-mu'jiz. Dari itu bukti bahwa Quran adalah benar mukjizat. Itu pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ia sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Bukti kemukjizatan Al-Quran. Sehingga ada pendapat yang disandarkan pada Ibnu Abbas, ia adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran, keagungan firman-firmannya. Firman-firmannya. Ya sekalian, itu hanya ingatan mengingat semula apa yang mungkin telah kita pelajari lama dahulu atau mungkin yang jamaah telah biasa dengan ini tentang muqatta'at ini. Hanya yang ingin saya tekankan, pada zaman ini memang tidak ada. Karena Nabi, penafsiran Rasulullah terhadap sahabatnya, penafsiran Nabi Al-Quran terhadap sahabatnya itu lebih cepat tafsir amali. Sifat amali, terus dibuat contoh-contoh. Bila Quran kata umpamanya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan oleh kamu kepada Allah. Maknanya kamu sedang mengalami masalah dan kamu tak mampu menangani masalah. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk segala masalah. Macam mana? Dengan sabar dan salat. Nabi tunjukkan dalam amalan. Sabar itu seperti apa? Allah suruh syukur. Nabi tunjukkan syukur itu seperti apa? Nabi larang Nabi, jangan mubadir. Mubadir itu perbuatan setan. Nabi contohkan. Tidak mubadir seperti apa? Wala tusrifu, kulu wasrabu, wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan ya. Apa maksud jangan berlebih-lebihan? Nabi bagi contoh. Jadi benar-benar perbuatan Nabi sehari-hari. Saya mulai pada tidur hingga tidur semula. Itu terjemahan praktikal Al-Quran. Dan sebenarnya kita, jika kita ingin kembali betul-betul ke sunnah Nabi,
yang ini hendaklah diberikan portion lebih. Keutamaan. Saya tak kata yang teori tidak boleh, sila. Tapi yang amali. Nabi ini telah menjadi orang yang syakir. Ya. Setiap nikmat pasti disyukuri. Tengok bagaimana syukuri Nabi. Kajian tentang sifat syukur Nabi. Nabi sentiasa bersabar bila diuji. Macam mana bentuk kesabaran Nabi? Nabi dah bagi contoh. Nabi tidak memberikan teori tentang sabar. Nabi tidak hanya menyampaikan dalil-dalil tentang sabar, definisi tentang sabar, syarat-syarat sabar. Nabi beri contoh. Bila ada menerima qada yang Allah tetapkan, Nabi ridha. Apa itu ridha? Nabi dah contohkan. Dah suruh-suruhnya. Allahu Akbar. Nabi seperti mana kita ditinggal mati oleh ahli keluarganya, orang sayang. Bagaimana sikap Nabi? Dari perniagaan. Inilah yang praktikal, inilah yang perlu. Warisan-warisan Nabi berupa tafsir terhadap Al-Quran melalui sabdanya, perbuatannya, pengakuannya, itu hendaklah lebih di-highlightkan dalam kehidupan. Jadi kita tidak terus berwacana, berteori, kita terus, walaupun itu tidak salah, tapi umur kita namanya terlalu singkat. Bila kita peruntukkan lebih banyak untuk bersifat kajian, bersifat teoritis, ya boleh. Sebab minta maaf, mungkin agak rasa takut dalam diri kita dan merasa bersalah kalau kita bercakap jujur. Coba renungkan malam hari, ya mas sekalian. Apalagi Ramadan, pada malam hari mungkin kita sempat bangun, solat, lalu muhasabah. Dan sebab solat kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat musyahadah ketika menyembah Allah. Kalau tak mampu, kita usahakan ibadah dengan muraqabah. Lalu kita tanyakan, iya ya. Allah wajibkan kita sabar dalam ujian. Allah wajibkan kita syukur terhadap nikmat. Aku dah faham makna syukur, aku dah faham makna sabar. Dalilnya aku tahu ayat surah apa saya tahu, saya hafal. Tapi sudahkah aku ini mensyukuri setiap nikmat? Atau jangan-jangan masih banyak nikmat yang belum kita syukuri. Walaupun kita paham makna syukur. Coba. Yang boleh menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah itu, adakah karena kita telah berjaya mensyukuri setiap nikmat Allah, atau kita telah memahami makna syukur? Tolong itu tanya pada diri kita masing-masing. Kita tak boleh tanya depan orang ramai. Dan ramai-ramai biasanya hati kita kurang bercakap jujur. Kalau kita nak mendengar suara hati yang paling dalam, paling jujur, seorang-seorang berbisik dengan Allah. Iya ya. Sabar itu wajib. Dan sabar itu tak boleh tangguh-tangguh. Karena Nabi kata, indah sodamatil ula. Tapi sudahkah selamanya aku sabar? Atau sebetulnya aku hanya mengaku sabar, tapi saya mengeluh. Walaupun sudah paham sabar, teori sabar, bahkan sudah sering menghadiri seminar tentang sabar. Syukur, taubat. Taubat ibadah wajib. Yang tidak boleh ditangguhkan. Menangguhkan taubat dan berdosa, hukumnya berdosa. Sehingga bila orang itu telah bertaubat, hari ini buat dosa, mohon ampunnya bulan depan. Walaupun mungkin dosanya diampun, dia masih berdosa. Dosa apa? Dosa karena menangguhkan taubat. Taswifut taubat. Sehingga kata Ibnu Qayyim, mesti ada at-taubah minat taubah. Tapi betulkah aku ini sentiasa menyegerakan taubat? Atau jangan tunda-tunda tak macam tak kisah? Atau betulkah bila aku ini buat salah dan mengaku bersalah, atau bahkan merasa benar? Ada hadis Nabi kata, semua faham hadisnya. Orang mukmin melihat dosanya,
Macam dia duduk di bawah, di kaki bukit. Yang bukit itu macam nak runtuh, nak mempap dia. Timbul rasa takut. Berusaha mati-mati untuk menyelamatkan diri. Sementara orang munafik melihat kesalahannya, macam lihat seekor lalat hinggap di batang hidungnya lalu tepisnya. Hadis itu sangat-sangat dalam dan sangat-sangat keras tegurannya pada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat kesalahan yang kita lakukan itu seperti mana dalam hadis Nabi tadi? Walaupun kita telah memahaminya, ini yang jadi pertanyaan setiap kita. Sudahkah kita mengamalkannya? Apatah lagi, memang kita perlu tahu apa benda yang dianggap salah oleh Nabi. Apa perbuatan yang dinilai dosa oleh agama. Dan apa amalan yang dinilai tidak dosa oleh agama. Dan memang itu perlu, kajian itu perlu memang bersifat teori, tapi untuk mempraktikannya, wah itu lebih susah. Memahami satu-satu masalah relatif lebih mudah daripada mempraktikannya. Sebab nanti yang akan dinilai oleh Allah amalan kita itu. Bukan hanya ilmu yang betul. Ilmu yang betul tapi tidak diamal akan menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak kita. Tapi ilmu yang betul, lalu kita amalkan, itu akan menjadi pembela kita di hadapan pengadilan Allah. Jadi terpulang pada kita. Sebab itu, mesti berjalan serentak. Ketika mana kita ingin menambahkan koleksi fikir, kepahaman kita terhadap agama kita, jangan lupa. Pada setiap masa pun kita dah berusaha mengamalkan setiap kebaikan yang kita telah ketahui. Kita berusaha meninggalkan setiap kesalahan dan larangan yang kita telah pelajari. Karena ini sangat-sangat penting. Itu bagi saya pengajaran di sebalik kenapa huruf muqatta'ah tidak ditafsirkan oleh Nabi, oleh sahabat. Tapi baru diributkan oleh ulama kemudian. Salahkah coba memahaminya? Tidak. Tapi pertanyaannya kenapa ayat yang sepenting ini, yang sangat misterius ini, Nabi justru tidak mentafsirkannya secara jelas. Ya, karena itu bukan kepada Quran itu adalah diamal. Jamaah sekalian, nanti kita akan sampailah kajian kita pada ayat ini. Diakalkan karena ada istilah Quran ini karena disebut Alkitab, kadang-kadang disebut Al-Quran. Contoh dalam ayat ini, Allah gunakan kalimat tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Sementara dalam surah yang lain Allah kata dzalikal kitab. Coba. Dalam surah Al-Baqarah kan Allah kata dzalikal kitabu. Jauh juga dzalika. Ini pula tilka ayatul kitab. Apa ada perbezaan? Jelas adalah jamaah sekalian. Jelas ada perbezaannya. Begini. Bila Allah berfirman tentang kitab Quran dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba, contoh dalam surah Al-Baqarah lah. Sementara dalam surah Ra'd tilka ayatul kitab. Jadi bentuknya tidak sama. Bila gunakan dzalika kitab, isyaratun lil Qur'ani bi sifati kitaban kamilan mujmalan litakidi ala uluwi sya'nihi wa tabatihi. Saya ulangi. Bila Allah gunakan kalimat dzalikal kitab untuk merujuk Al-Qur'an, dzalikal kitab, itu memberikan isyarat terhadap Al-Quran yang sifat Al-Quran itu
Ia merupakan satu kitab yang sempurna, yang mujmal, mengandungi dasar-dasar hukum, peraturan, jalan hidup, sekaligus menguatkan, memberitahukan betapa tingginya kedudukannya dan makomnya. Sehingga isyaratnya pun dengan dalika. Dalika itu isyarat lil ba'id. Dan Alkitab menunjukkan bahwa Quran itu ini ya satu kitab, sifat kitab yang sempurna, merangkumi semua aspek kehidupan, walaupun kadang-kadang hanya bersifat mujmal, masih perlu penjelasan, tapi dasar-dasar umum dalam kehidupan yang perlu ditempuh oleh manusia sudah ada. Itu dalikal kitab yang isinya la raiba fi. Sementara bila Allah kata tilka ayatul kitab, ayat ini tilka ayatul, pakai tilka juga, isim isyarah lil ba'id juga. Ya, kalau dari segi bahasa Arab mudahlah. Tadi Alkitab mudzakkar, dalikalah. Ini ayatu mu'annas, tilkalah. Iya, betul. Itu betul. Jadi di sini tilka ayatul kitab memberi isyarat mufassalah lil ajza'i wal ayatil wadihah allati tashkulu hadzal kitab. Bila Allah kata tilka ayat, ada ayat merujuk pada Al-Qur'an yang isi kandungannya sudah mulai diuraikan, dijelaskan. Al-Quran yang merupakan kitab sempurna yang bersifat mujmal, ayatnya, isi kandungannya diterangkan, dijelaskan, diberi pencerahan, ditafsirkan oleh Allah sendiri dan juga oleh Nabi. Nah, Quran yang ayat-ayat mujmalnya sudah mulai dijelaskan, itulah Allah gunakan dari tilka ayat. Ayat, tilka ayat. Kalau dalika kitab masih bersifat umum, tempatnya sangat tinggi. Sehingga kita pun mungkin tak tahu apalah. Ya, kita tahu karena masih sangat tinggi kedudukannya dan bersifat umum. Adapun untuk mengetahui maksud isinya, Allah kata tilka ayat. Allah sendiri yang menguraikannya, menjelaskannya. Oh, begini. Allah haramkan riba. Riba itu begini-begini. Banyak. Walaupun karena masih bersifat dan dijelaskan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, perbezaannya. Bila Allah kata dalikal kitab, ia merupakan siyaqut tanzil wa ta'zim. Dalikal kitab itu menggunakan dalam konteks penurunan dan kemuliaan. Dalika kitab itu konteksnya yakni dalam penurunan, tanzil wa ta'zim. Jadi konteksnya dalam revelation dan juga ta'zim, glorification. Jadi kalau Allah nak cerita bahawa Quran ini kitab yang aku turunkan, penuh dengan kemuliaan, penuh keagungan, Allah kata, nah, benda yang Allah turunkan dan dalam kemuliaan, Allah kata, dalikal kitab. Itu konteksnya. Tapi bila Allah kata, tilka ayat, siyakut tadabbur wa tafsil. Konteksnya, yakni dalam konteks, ya, tadabbur. Refleksi. Ada refleksi. Wa tafsil. Penguraian. Elaborasi. Jadi konteksnya yakni reflection dan elaboration. Bila Allah cerita tentang kitabnya yang sudah diuraikan, dijelaskan isi kandungannya, dan Allah cerita tentang refleksi yang ada dalam ayat itu, maka Allah gunakan tilka ayat. Tilka ayat. Jadi
Quran bukan sekadar wajib kita yakini bersifat mujmal, yang agung, yang mengandungi segala peraturan, tapi tidak kita juga Quran, kitab yang sudah diurai dan dijelaskan maksud kandungannya, dan hendaklah isi kandungan itu tercermin, terpancar, atau kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi apa refleksi daripada ayat yang kita pelajari itu? Yang pelajari itu. Itu isyarah di ayatil Qur'anil Hakim al-wadihah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Itu beza dalikal kitab dan tilka ayat kitab. Jadi ya kita tidak dalam dalikal kitab tidak ada keraguan sedikit pun, karena itu kitab yang sempurna, yang mujmal, yang pasti benarnya. La raiba fi. Lalu kita tanya, ya Allah, kami yakin kitabmu itu sempurna, mengandungi segala-galanya, tapi macam mana kami nak memahami? Macam mana kami hendak mengamalkannya? Ayat engkau ni ya Allah, kitab engkau ni mengenai ayat-ayat yang engkau turunkan berupa perintah dan larangan, namanya ayat-ayat syar'iyah. Dan kitabmu juga dalam firman cerita tentang ayat-ayat yang kau ciptakan, nama ayat kauniyah. So macam mana kami nak memahami ya Allah? Kau kata kau cipta langit, sifat langit seperti ini, jumlah langit ada 7. Engkau cipta, ya Allah, segala kehidupan tercipta daripada air. Macam mana, ya Allah, kami nak memahaminya? Allah kata, tilka ayat. Ya, aku akan jelaskan. Aku akan uraikannya. Nah, salah satu penjelasan ayat-ayat Allah dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Juga diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya. Bahkan penjelasan tentang ayat Allah dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dalam alam ciptaannya. Betul ke Allah berfirman was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mempunyai sifat ar-raj'i, rasmi mengembalikan. Ada orang kata ada langit yang menurunkan hujan. Tak apa, itu satu di antara maknanya. Tapi raj'un makna kembali. Makna salah satu ciri khas langit yang dicuri Allah, yakni sifat sebenarnya dzatur raj'i. Recycle, mengembalikan. Apa yang datang dari bawah langit ke atas, oleh langit itu diturunkan ke bawah, dikembalikan. Mana yang datang dari luar, dari atas langit ke bawah, yang berbahaya bagi kehidupan di bumi, langit tolak ke atas. Sifat langit yang seperti itu Allah nyatakan wasama'i dzatir raj'i. Di mana Allah menjelaskannya? Dalam alam ciptaannya. Masya Allah. Sebab itu tidak mungkin kita memahami ayat Al-Quran yang ikoniyah tanpa mengkaji ayat-ayat kauniyah yang terbentang luas di hadapan kita. Allah suruh tengok unta bagaimana dicipta, tengok hujan bagaimana diturunkan, uraian yang nyata yang jelas yakni pada alam. Walaupun kajian manusia tentang alam semesta itu mungkin boleh berubah, apa yang ditemukan pada abad dahulu yang dikatakan sudah benar, ternyata kurang betul setelah diulang, buat kaji ulang, biasa, karena namanya kajian. Tapi tetap saja itu usaha yang patut dipuji, patut dipuji. Nak kata kebenaran bersifat mutlak? Tidak. Tapi jangan hanya kerana hasil kajian orang dahulu itu ternyata kurang betul menurut para sarjana kini, lalu dianggap orang dahulu itu sia-sia. Tidak. Jangan begitu cara memahaminya. Ya, paling tidak mereka itu membuka wacana untuk ini dia.
Jadi Quran yang kadang Allah sebut dalikal kitab, yang kadang-kadang Allah sebut tilka ayat kitab, yang peliknya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan Allah menyebutnya, Quran juga, hadzal Quran. 16 kali di dalam Al-Quran, Allah kata hadzal Quran. 16 kali. Jadi bila Allah sebut hadzal Quran, begini, bila Allah sebut dalika kitab secara umum, itu merujuk kepada kitab yang sempurna, yang tertulis, yang terpelihara, yang sangat tinggi, sangat agung. Nun, yang ada di Sidratul Muntaha. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, itu dia. Itu dalikal kitab. Tapi bila Allah kata hadzal Quran, Quran ini itu merujuk kepada Quran yang depan kita ini, yang kaunuhu makru'an wa matlu'an, yang sudah diturunkan dan kita boleh membacanya, memahaminya. Ini hadzal Quran. Masya Allah. Kalau dalika kitab secara umum merujuk kepada yang nun, kitab yang Quran sebut la yamassuhu illal mutahharun, itulah yang sempurna. Bila sudah diturunkan depan kita dan kita boleh membacanya, mengkajinya, mengetahuinya, bukan lagi dalika kitab, tapi hadzal Quran. Hadza dah jadi dekat. Dalika masih jauh. Dan kedua-duanya kita wajib percayai. Sebelum diturunkan kita yakin itu kitab yang sangat sempurna. Jadi rujukan segala sesuatu. Dengan rahmat Allah, Allah turunkan kepada kita. Dengan uraian yang lengkap, kita boleh membacanya, boleh mengkajinya. Sikit demi sikit, agar kita mudah mengamalkannya. Hadzal Quran. Jadi kalau hadzal Quran bukan yang ada di Lauh Mahfuz. Kalau di Lauh Mahfuz kita panggil dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Dan kita, kalau istilah gunakan kami gunakan dahulu lah. Rupa-rupanya masih ramai di antara kita memperlakukan Quran itu masih sebagai dalikal kitab. Dalikal kitab. Belum menjadi hadzal Quran. Quran hanya diperlakukan sebagai Quran yang ada di alam gaib, di langit, di Sidratul Muntaha, di aras. Bahwa Quran sudah diturunkan. Anzala, nazzala, sudah bertukar menjadi Al-Quran. Pernah saya sampaikan satu istilah yang kamu dapat dahulu. Membumikan Al-Quran. Quran karena sudah depan kita. Membumikan? Mempraktikan. Nabi itulah. Contoh tadi. Nabi itu Quran berjalan. Betul-betul telah membumi. Sehingga Quran bukan sekadar kitab yang dibaca dengan keyakinan dapat pahala. Bukan sekadar itu. Tapi dan sudah dibumikan, maksudnya dipraktikkan. Dan membuka Al-Quran itu kewajiban setiap muslim. Karena kita melihat depan kita ini bukan dalikal kitab lagi. Kita melihat hadzal Quran. Kita sudah melihat tilka ayatul kitab. Nah, ayatul kitab. Ya mahasiswa sekalian, untuk sementara itu saja sebab sampaikan kajian kita. Ya, hanya ada 2 kalimat saja yang kita pelajari hari ini. Hanya 2 kalimat saja. 1 kalimat alif lam mim ra. Kedua tilka ayatul kitab. Ya, tambah baru 2 kalimat. Karena saya ulangi, ini kajian. Ini kajian, jadi kita coba mengkajinya seluas yang mungkin berdasarkan maklumat-maklumat yang diwariskan oleh ulama-ulama yang mendahului kita. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa memimpin kita ke jalan ridhonya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.